bolak-balik terus lewat Hayam. Hai teman-teman, welcome to our first vlog. Akhirnya ya naik juga ini video. Karena yang sebelum-sebelumnya itu tiap kali camping aku bikin footage, tapi tidak pernah tuntas mengedit videonya. Sampai akhirnya aku mikir kayak, udahlah gak usah jadi, hapus-hapusin aja. Nah kalau ini akhirnya tayang berarti aku punya niat juga untuk menuntaskan project ini. Ya niat pengen jadi konten kreator, doain ya Shay, semoga istiqomah membuat kontennya. Dan di video pertama ini aku akan ajakin teman-teman untuk camping ke satu daerah yang gak terlalu jauh. Kayaknya dari Jakarta pun gak terlalu jauh, dari Bandung apalagi aku dari Padalarang. Perjalanannya gak even sejam, cuma 48 menit. Aku nge-tap tol itu 14.27 dan 15.15 itu udah sampai di lokasi. Nama tempatnya adalah Camp X Jatiluhur. Jadi memang campgroundnya ini ada di kawasan wisata Waduk Jatiluhur, bahkan benar-benar di pinggirnya Waduk Jatiluhur banget. Jadi kalau teman-teman bawa anak kecil, terutama yang masih aktif, itu harus ekstra pengawasan. Jangan sampai nanti meleng dikit terus dia nyebur gitu ke area waduknya. Tapi rekomen apa enggak buat bawa anak-anak? Sebenarnya rekomen aja sih, cuma perlu ekstra perhatian aja gitu. Dan ini kalau dari Bandung keluarnya di exit tol Jatiluhur, dan dari keluar exit tol itu kurang lebih 18 menitan. Kalau teman-teman dari Jakarta mungkin keluarnya di Sadang, aku nggak tahu sih, tapi tinggal ikutin maps aja karena memang lokasinya ini nggak yang belusukan, nggak yang jauh banget gimana, dan semua medannya aman, bisa dilalui oleh kendaraan jenis apapun, dijamin aman. Saking nggak belusukannya ini tempat, sampai bisa-bisanya aku mendadak malas masak buat makan malam. Terus aku mikir kayak, udahlah GrabFood aja. Dan beneran aku akhirnya nge-GrabFood sate Marangi, meskipun nggak Yeti, karena ke Yeti itu 18 kilo. Jadi aku nggak tega lah. 18 apa 10 kilo ya, aku lupa. Kayak 18 sih. Jadi aku kayak nggak tega lah ke mamang Grabnya gitu ya. Dan Alfa pun deket gitu. Aku pas kemarin di sini pun bisa-bisanya aku pesan sampo dan kondi di Alfa Gift kayak gitu, saking deketnya. Nah teman-teman kalau udah sampai gerbang ini tinggal bilang aja sama satpamnya kalau udah booking di Camp X, jadi nggak usah bayar tiket masuk. Udah reservasi tuh Di Camp X. Iya. Oh lurus aja Pak. Oke, makasih Pak. Oh iya tuh Hotel Bungalow Graha Vidya Unit Diklat. Oh itu ada tulisannya tuh. Nah itu tuh Istora Resto and Cafe juga bagus sih. KL, jendela, ML. Waduh, coba kita lihat. Oh, angin-angin bos. Ya. Seru bos. Nah nanti pas teman-teman lihat pertigaan ini, teman-teman lurus aja karena yang ke kanan itu yang mau ke Cafe Istora. Terus nggak jauh dari sini nih, pas maju dikit tuh kayak udah kelihatan gitu loh Waduk Jatiluhurnya ada di sebelah kanan. Langsung excited kayak kita tuh ngelihat pantai gitu kan. Biasa juga kalau kita mau ke pantai, somehow tuh posisi kita ada di atas kan. Jadi kayak kita dari atas tuh bisa lihat pantainya. Nah ini perasaannya tuh kayak gitu juga. Padahal ini tuh waduk bukan pantai. Dan sampai di sini tuh kita masih buka jendela karena memang banyak pohon. Jadi sejuk banget gitu ya hawanya. Nah hati-hati pas di sini kita patah ke kanan dan jalannya agak jelek. Bahkan mungkin kalau habis hujan deras itu agak menggenang dan licin ya. Tapi ya hati-hati aja lah pelan-pelan. Karena nggak mungkin juga ya belok ke kanan patah gitu terus kita kebut-kebutan. Terus pas di gebrang pas di gerbang sini tuh ada satu kejadian yang menurut aku entah ya hitungannya konyol apa enggak. Jadi kita tuh kira nggak ada orang karena memang biasanya kan kalau ada mobil tuh satpam tuh refleks nyamperin kan, atau petugas pintu tuh nyamperin gitu. Nah ini tuh enggak. Jadi kita kayak berhenti dulu terus kita klakson kenceng karena kita pikir orang yang standby-nya itu di gedung yang sebelah situ tuh, yang di sana. Udah kita klakson kenceng, ternyata bapaknya keluar tuh dari pos satpam di sebelah kiri. Jadi sebagai orang Bandung yang memang tidak terbiasa ngelakson full tenaga gitu tuh, kita langsung merasa guilty gitu loh. Aduh kayaknya kalau bapaknya. Jadi pas bapaknya keluar juga kita langsung bilang, itu punten, kirain nggak ada orang. Padahal ya nggak salah apa-apa juga kan ya, kita normal aja gitu klakson manggil. Tapi karena kita ngelaksonnya full tenaga itu langsung ngerasa nggak enak gitu loh. Nah di sini ada communal space, bisa buat duduk-duduk, bisa buat makan pop mie juga. Kalau misalnya kalian tipe yang nggak mau ribet kalau camping mau makan pop mie aja, nah di situ ada. Kopi saset juga di situ ada, terus ada beberapa minuman dingin dan ada lime mineral galon juga. Nanti aku kasih lihat ya detail harganya sepintas dari video. Dan di depan sini juga ada
parkiran mobil, karena memang sebenarnya mobil itu nggak boleh turun ke dalam gitu, ke deket kaflingnya, karena jalannya memang pas satu mobil. Tapi kalau misalnya kita mau ngedrop barang doang boleh, yang penting izin dulu sama petugas yang ada di ruangan tadi gitu. Nah ini communal space-nya. Ternyata di sini ada sewa jajar juga ya, tapi nggak ada lukutnya ya Pak. Ya tadi nggak beli di jalan. Lukutnya? Oh ada yang jual. Oh ada. Ada minuman. Oh sekarang mah udah nggak warung jujur lagi. Oh masih ya teh, masih warung jujur. Tinggal ngambil terus scan QR aja. Kalau mau sewa joran juga di sini ada. Oh, tadinya aku mau bawa tapi lukut yang di dekat rumah tuh nggak jual. Jadi pikir udahlah nggak usah jadi. Ternyata di jalan ke sini tadi banyak yang jual lukut. Terus ternyata di sini ada sewa joran. Terus di sini bisa itu juga ya teh, beli lukut ya. Oh pakai pelet, ya. Tapi emang kena? Iya. Oh kirain soalnya suami saya bilang kalau di waduk mah ada harus pakai lukut katanya teh. Oh bisa ya pakai pelet ya? Paling ini kan apa namanya, jarannya tuh free, paling 15.000. Oh tapi jarannya mah free. Iya itu. Kalau misalkan bawa umpan sendiri mau pakai boleh. Oh oke. Cuma nggak ada realnya, ini mah tipe yang di alung ya. Saya tuh sejujurnya kurang bisa, cuma ya dicoba dulu aja lah. Oh, Teteh mobil boleh turun dulu sedikit nggak buat ngedrop barang? Udah kosong ya? Ah ya udah, makasih ya Teh. Nanti mundur lagi dibalikin ke sini ya. Sip, makasih Teh. Di luar-luar sini masih ada area-area buat duduk. Area buat duduk-duduk itu nggak sih harusnya kata-katanya? Untuk menikmati angin sepoi-sepoi yang tapi anginnya tuh panas, ngerti nggak sih? Kayak ada angin tapi anginnya tuh panas gitu loh. Dan di sebelah situ di bawah tuh sebenarnya ada kayak urban farm yang kalau aku nonton di vlog lain itu kita bisa panen sendiri gitu loh, beli di situ. Tapi pas aku datang kering kerontang, nggak ada sama sekali yang bisa dipanen, nggak ada telur ayam buat dibeli. Pokoknya sedih lah. Gagal impianku untuk panen di situ. Padahal lumayan tuh kalau lihat di video lain mah ada terong, kacang panjang, tomat, rawit, dan di bawah situ tuh ada dermaga buat naik perahu ngelilingin Waduk Jatiluhur. Tapi tarifnya lumayan sih, 350.000 per boat, maksimal 10 orang. Tapi kalaupun kurang dari 10 tetap 350.000. Nah ini nih yang tadi aku bilang, areanya itu ke bawah, cuma benar-benar semobil gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada yang load barang di bawah, ya mungkin kita either harus nunggu dulu, atau kalau misalnya kafling kita lebih depan dibanding kafling orang yang lagi bawa mobil ke bawah, ya mungkin bisa gitu. Tapi ya dia jadinya kalau mau keluar lagi harus nunggu kita beres dulu kan. Nah di depan sini ada 2 toilet dengan masing-masing 2 bilik cewek cowok, 1 kloset duduk, 1 toilet jongkok. Nah pas aku datang tuh aku lupa aku book di mana, di sini atau di sebelahnya gitu ya. Aku book tuh di 201 dan 101. Jadi aku minta tolong sama si Fiona untuk turun ke bawah liatin kafling yang ada di bawah situ tuh nomor berapa gitu. Karena yang jadi acuanku tuh tempat yang waktu itu Teh Herina tuh pakai gitu. Cuma aku lupa yang sebelah sini atau maju lagi. Nah ternyata yang sebelah sini yang waktu itu Teh Herina akhirnya pilih gitu di vlognya Teh Herina. Tapi ternyata pas aku datang itu panas banget, bener-bener kesebrot matahari gitu. Dan karena hari itu kosong, aku campingnya tuh hari Jumat, jadi kita bisa pilih kafling lain yang kira-kiranya lebih aman dari sebrotan matahari gitu ya, sinar matahari langsung. Nah dan kalau mau mundurin mobil juga perlu di-assist karena sebelah kirinya tuh lumayan turun gitu jalannya, apalagi yang sebelah kanan ya. Jadi harus agak diarahin juga gitu. Dan setelah memilih-milih, akhirnya kita memilih di kafling 207-208 yang saat itu ketutupan pohon. Kena bayangan dari pohon besar di sebelahnya gitu. Dan kalau kita bisa lihat dari spot yang tadi aku mau pilih, 201-101 itu paling ujung. Terus sebelahnya ya berurut lah, 202, 203, 204, 205, 206. Nah ini yang aku pilih 207 dan 208 gitu di pojokan. Kan ketutupan ya, kena bayangan pohon gitu. Jadi nggak terlalu
panas, tapi yang di bawahnya, nah tadinya aku sempat mikir tuh mau atas bawah, jadi 208 dan 108, jadi saf yang atas itu 2, yang saf bawah itu 1 gitu depannya. Tapi pas lihat turunnya lumayan jauh plus kepanasan, jadi akhirnya ya udahlah kita ambilnya menyamping aja 207 dan 208. Sekarang kita turunin dulu barang, dan memang kebenaran barang aku juga nggak terlalu banyak gitu ya yang dibawa, jadi nggak kayak mau pindahan rumah banget. Terus aku tuh masih bener-bener gak biasa merecord kesibukan aku gitu. Jadi begitu udah beres ini aku bikin footage dikit, terus aku bantuin suamiku dan udah gitu. Handphone masuk tasnya digantung di pohon, lupa aja. Boro-boro inget bikin footage pas lagi sibuk-sibuknya. Jadi tau-tau tendanya udah jadi. Padahal tadinya aku janji sama temanku mau kasih lihat gimana bangun si Village 13 ini. Kegampangannya tuh kayak gimana, tapi ya itu memang aku tidak pernah inget. Ini juga sengaja belum dipasang outernya karena aku kan masih mau setup di dalamnya tuh, dan gak mau kepanasan gitu, karena memang asli aduh cuaca Purwakarta dan ini tuh kayak di pantai gitu loh, hawanya tuh panasnya, dan sampai aku tuh merasa kayak aku tuh ACD gitu ya. Aku paling gak bisa ngelihat tenda tuh yang alasnya ngerut-ngerut kayak nggak pas gitu loh sisi-sisi ujungnya. Jadi ini tuh tadi kayak digeser ulang, untungnya di sini tanahnya lembut jadi gampang gitu lepas pasaknya dan ngatur ulang si tarikan ujung-ujungnya. Sekitar jam 4 atau setengah 5 itu udah mulai banyak atlet-atlet dayung yang latihan di sini gitu. Dan ini menurut aku kayak satu plus poin gitu loh buat seru-seruan kita pemandangan ngeliatin mereka latihan. Nah ini kafling yang 207 tadi, aku sengaja book 2 kafling memang supaya yang satunya itu bisa fokus jadi area untuk kayak masak-masak lah gitu, untuk kayak taruh-taruh barang, karena aku pengennya di depan tenda tuh clean gitu. Jadi ngelihat ke pemandangan tuh enak, celing. Untungnya kan di 108-nya memang gak ada yang booking ya. Jadi ya pemandangan kita gak terhalang apapun. Tapi seandainya ini musim rame, mungkin aku akan booknya sama 108 supaya di depanku tidak terhalang tenda lain. Jadi area yang depan itu masih areanya aku kayak gitu. Dan biarin aja si Fiona menikmati angin sore yang sebenarnya haredang banget. Beneran, ini beneran panas banget guys, nggak bohong. Morning. Saking panasnya tadi malam, maksudnya sama sekali nggak ada yang ngerasa kedinginan gitu di sini. Seriusan? Masa sih? Sampai kita tuh tidur, ini semua jendela tuh kita buka. Ini kita biarin kayak begini, ini kita biarin kayak begini, ini kita biarin kayak gini, karena emang nggak dingin gitu loh, nggak ada angin yang geleber-geleber. Dan aku belum nemu gimana caranya tuh sampahnya diacak-acak, dibolongin dari bawah. Aku belum nemu gimana caranya supaya sampah itu nggak diacak-acak gitu loh, harus dibuang harus dibuang kemana. Kayak gini suasana paginya di sini. Ada suara ayam, karena emang banyak banget ayam di sini. Terus itu udah ada yang nggak tahu mau ngapain tuh. Oh, udah mau mulai latihan. Oh iya tuh, oh iya kayaknya udah mulai latihan yang double. Bolak-balik terus lewat ayam. Banyak kucing juga, jadi harus benar-benar hati-hati. Dan banyak kodok, ya tolong. Ini suasana siang di Camp X. Jadi kafling yang kita pilih ini 208, 207. Kalau siang ternyata panas banget, panas pol. Yang teduh justru kafling sini. Ini kafling 209. Nah 209 ini menurut aku dapat plus poinnya itu dia kayak depannya tuh ada area segini. Sebentar. Nah, ada area segini yang ini ikutnya ke kafling kita. Sebenarnya mungkin ini jalan juga ya, bisa jadi jalan buat ke kafling sebelah sini. Ini 210. Tapi 210 pun sebenarnya bisa masuk dari tangga yang sana. Nah, tangga yang situ bisa masuk. Atau ini juga tangga. Nah, ini juga tangga. Bentar. Salah. Nah, ini juga tangga, bisa masuk dari situ juga. Jadi yang lahan sedikit ini bisa masuk ke
punyanya 210. Tapi 209, tapi nggak enaknya dia tuh jadi agak kehalang pohon. Nah, ini kan pohonnya sebelah sini kehalang pohon dan ada akar yang keluar dari tanah. Jadi kalau tendanya pakainya yang kecil mungkin itu nggak pengaruh ya. Tapi kalau misalnya tendanya besar kayak itu aku pakai Village 13, kayaknya akan kena sih depannya. Atau enggak ya? Pas-pasan mungkin ya, kalaupun enggak kena jadinya pas-pasan karena si ininya. Apalagi kalau tendanya pakai Eclipta, misalnya Eclipta kan panjang ya. Dia memanjang modelnya kayak tunnel gitu kan. Pasti kena itu gitu. Tapi kalau tendanya modelnya yang landscape mungkin bisa ya. Tapi mepet banget ke akar yang keluar itu. Tapi siangnya teduh banget, bener-bener teduh ya kan El? Ya. Sama yang di depannya juga yang di 109 itu teduh juga tuh, itu teduh juga dan itu relatif lebih rata lahannya, nggak kehalang apa-apa gitu, nggak ada batu, nggak ada akar pohon. Itu paling enak sih. Yang lainnya ya bisa dilihat ya, nggak ada bayangan dari pohon apapun, jadi bener-bener panas gitu, panas ngebelentrang kalau orang sudah bilang. Halo. Gitu. Dan yang tadinya aku mau ambil yang sebelah sana 201101 itu yang dekat pagar-pagar itu. Nah yang dekat pagar-pagar itu kalau siang ternyata ya teduh juga. Tapi kemarin sore mungkin bentar lagi begitu mataharinya mulai geser ke sana gitu ya, mulai ke barat, dia jadinya terang banget gitu. Ya sih kalau yang mau siangnya adem di sini enak sih, ambil kafling 209 dan 109. Yang ini 209. Terus nggak tahu kenapa colokan listriknya kok 2 ya. Padahal yang 210-nya punya sendiri juga, tapi di sini ada 2. Ini kita mau bongkar tendanya sekarang. Udah divakumin tadi dalamnya. Kita sewa 2 kafling sih sengaja supaya adem. Dan ternyata itu flysheetnya adem banget, sangat-sangat adem. Kita mau bongkar dulu, terus kita mau mandi. Habis gitu si Fiona pengen naik perahu katanya. Dari kemarin. Iya dari kemarin pengen naik perahu. Meskipun sebenarnya panas ngebelentrang, cuma ya udahlah ya. Tadi pagi juga banyak banget yang lagi latihan dayung. Begitu udah jam 10-an udah nggak ada karena mungkin udah panas banget ya, mataharinya udah naik banget. Nanti ada lagi tuh sekitar jam 4:30 tuh udah mulai rame lagi. Sekarang jam 11.56 dan kita udah selesai, udah bersih lagi. Tuh udah bersih lagi. Ini tinggal masukin yang sisanya aja. Udah. Iya. Dan sekarang kita mau mandinya ke toilet yang gede yang di atas gitu, sambil ke arah atas. Mungkin sambil aku kasih lihat yang di daerah sini ya, sambil jalan ke sana, sambil aku kasih lihat sih lapak-lapak yang di sini. Ini kita mulai dari sini ya, aku mau ke kamar mandi. Jadi ini 209 yang tadi udah sempat aku jelasin. 109. Terus up. Ini 210. Terus itu 110 dia miring ya. Tuh bentuknya kayak gini. Jadi kurang rekomendasi kalau menurut aku. Kecuali tendanya kecil. Kalau tendanya kecil sih oke-oke aja ya. Tapi kalau tendanya besar kayaknya agaknya sedih banget nggak tuh lagi nge-record tiba-tiba full storage-nya. Jadi sudahlah, kepotong begitu saja. Dan ini adalah dapur umumnya, tepatnya ada di atas kamar mandi yang besar. Dan aku juga jadinya nggak bisa record kamar mandi besarnya karena ya full storage-nya. Ini aku pas di sini tuh jadi ngehapusin dulu beberapa. Di sini ada kulkas dan kulkasnya bersih loh. Terus ada es batunya, baik banget tahu pengelolanya tuh. Jadi aku tanyakan, jual es batu nggak? Dia bilang nggak jual, tapi nanti besok udah ada di dapur, mau dibikinin dulu. Jadi pas kemarin sorenya tuh mereka langsung buatin gitu loh, baik banget kan.
Terus di bawahnya juga bersih banget. Jadi kalau teman-teman bawa sesuatu yang harus beku atau harus dingin, masukin aja ke wadah atau ziplock. Jangan lupa dikasih nama dan nomor kafling. Nah, taruh di situ barang-barang, harusnya sih aman ya gitu. Terus barang-barang yang lainnya juga masih sangat layak pakai, itu kata suami aku, masih aman banget, layak pakai. Ada apar juga, dan ternyata di sebelah sana itu ada kafling juga guys. Dan di sini memberku habis lagi. Nah, karena di Camp X-nya itu kalau mau naik perahu mahal, kita kayak aduh bertiga doang keluar duit 350.000 kayaknya enggak deh ya. Akhirnya kita ngide lah tuh jalan dari yang pas keluar Camp X itu kan kalau mau balik lagi harusnya ke kiri. Nah, ini kita ke kanan ke area wisata Jatiluhurnya. Dan ya agak serem sih, maksudnya mungkin karena bulan puasa kan. Jadi sepi banget, tapi ya udahlah kita terus aja melipir sampai kita menemukan, kelihatan dari jauh itu ada perahu-perahu parkir. Nah, udah akhirnya kita turun dan kita tanya gitu. Terus kita deal-dealan sama bapaknya dan dapat harga 200.000 satu perahu ini untuk kita muter ke tengah Jatiluhur gitu. Lumayan jauh sih. Bapaknya bilang sih katanya setengah jam lebih, padahal enggak juga, ternyata enggak sampai setengah jam, tapi jauh gitu ini gitu. Dan EL happy banget karena yang pengen naik perahu banget tuh si EL gitu. Dia tuh agak kecewa gitu pas di atas kita nggak jadi, tapi dia ngerti, kayak dia pun bilang gitu, ih mahal ya ternyata, ya udah nggak usah. Tapi kayak aduh kasihan juga ya dia, mana kita juga pengen tahu gitu Jatiluhur tuh kayak gimana ke sana-sananya gitu. Makanya akhirnya ya udah kita cari yang lokalannya, ternyata ada kayak gitu. Dan ini tuh harusnya sih dapat life jacket, tapi mungkin bapaknya kayak cover gitu loh, jadi kita nggak dikasih. Ya lumayan deg-degan ya, karena aku takut gitu di air yang dalam. Nah, kita dibawa sampai ke tengah-tengahnya, di mana ternyata banyak banget tambak ikan, bahkan ada kafe terapung juga di daerah sini. Dan kalau teman-teman mau piknik ke sini, bisa tuh sewa perahu. Misalnya mau ditunggu bisa, kalau cuma sekedar makan, atau diantar dan nanti balik lagi gitu tuh bisa gitu. Nah, aku pun rencananya nanti mau balik lagi ke Jatiluhur, tapi bukan mau camping lagi, aku mau main ke tambak-tambak sininya sambil bawa pancingan karena aku pengen mancing dan pengen cobain makan di kafe terapungnya. Gitu deh, sekian vlog aku yang sangat apa adanya ini. Semoga ada informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman main ke Jatiluhur, jangan lupa tetap menjaga lingkungan, dan kalau bisa kita pakai jasa dari warga setempat ya buat bantu ekonomi mereka. Bye-bye!